Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Tertulis demikian: latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berusaha untuk berolahraga secara rutin dan makan makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya supaya memiliki umur yang panjang di bumi. Kita memperhatikan tubuh jasmani kita dengan secara rutin melakukan latihan badani atau jasmani. Kita meluangkan waktu untuk hal tersebut. Itu baik, saudara. Tapi alangkah lebih baiknya lagi bila kita juga memperhatikan tubuh rohani kita yang juga membutuhkan latihan dan makanan yang sesuai agar mengalami pertumbuhan dan menjadi semakin kuat. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita terdiri dari tubuh jasmani dan juga tubuh rohani. Jangan hanya terfokus kepada tubuh jasmani kita, tapi kita juga harus memperhatikan tubuh rohani kita agar tidak menjadi kurus kering, tidak terperhatikan. Tubuh jasmani kita bisa menjadi kuat dengan makanan jasmani dan latihan jasmani, sedangkan tubuh rohani kita akan semakin kuat apabila diberi makanan rohani dan latihan rohani. Makanan rohani yang kita perlukan adalah firman Tuhan, dan latihan rohani yang kita butuhkan adalah ibadah. Adakah kita mengkhususkan waktu untuk membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan? Adakah kita mengkhususkan waktu secara rutin untuk beribadah? Saudara yang dikasihi Tuhan, makna kata ibadah dalam ayat ini lebih dalam maknanya dari pengertian kita tentang ibadah pada umumnya. Apa makna ibadah dalam ayat ini? Dalam bahasa Yunani, kata ini disebut dengan eusebeia, yaitu hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ibadah itu bukan sekedar 1 minggu 1 kali. Ibadah itu bukan hanya secara online saja, tapi ibadah itu berkaitan dengan keseluruhan hidup kita. Dalam bagian akhir di ayat yang ke-7 disebutkan, latihlah dirimu beribadah. Yang maksudnya adalah latihlah dirimu untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ada hal yang lebih penting daripada latihan jasmani, yaitu melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terutama, saudara, dalam hidup kita. Seringkali orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus masih terjatuh dalam dosa. Ini disebabkan oleh tabiat-tabiat atau kebiasaan-kebiasaan hidupnya yang lama. Ketika hal itu terjadi dalam hidup kita, maka jangan putus asa dan mundur dari Tuhan. Tapi mintalah pengampunan Tuhan dan bangkitlah kembali. Latihlah diri kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Hidup baru dalam Tuhan membutuhkan latihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan latihan rohani. Ketika kita sedang diubahkan menjadi pribadi yang sabar, maka akan ada cobaan yang membuat kita tergoda untuk menjadi tidak sabar. Namun ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang demikian, kita perlu dengan tekun, disiplin melatih diri kita untuk menahan diri dan bersikap sabar sesuai kehendak Tuhan. Semakin sering kita melatih kesabaran kita, maka semakin kita akan menjadi pribadi yang sabar. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dengan kekuatan diri kita sendiri kita bisa menjadi pribadi yang sabar, tapi oleh kekuatan dan kuasa kasih karunia Tuhan Yesus, maka kita sanggup menjadi pribadi yang sabar.
kita sanggup menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan baru di dalam Tuhan masih akan diwarnai dengan cobaan. Cobaan-cobaan itu berasal dari keinginan kita sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jangan kita ikuti keinginan diri kita sendiri yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Tapi mari kita latih diri kita untuk mengikuti keinginan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, faedah dari ibadah jauh melebihi faedah dari latihan badani. 1 Timotius 4 ayat 8 menyebutkan bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani berguna hanya untuk sementara, tapi ibadah, yaitu kehidupan yang mentaati Tuhan, berguna bagi hidup kita yang sekarang ini dan bagi hidup kita nanti dalam kekekalan. Ada berkat-berkat jasmani dan rohani yang kita terima dari Tuhan karena kita menuruti kehendak-Nya. Mari latih diri kita beribadah senantiasa dengan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati hidup kita yang di bumi ini dan di dalam surga nanti. Damai sejahtera, sukacita, berkat dan perlindungan Tuhan, kasih karunia dan keselamatan dilimpahkannya bagi kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru, di mana kami dapat menikmati berkat-berkat baru, damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk melatih diri kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, kuatkan kami, mampukan kami oleh kuasa kasih karunia-Mu, supaya kehidupan kami ini boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tidak mengikuti keinginan-keinginan diri kami yang berdosa, tetapi kami mau melatih diri kami mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, untuk kami senantiasa setia, percaya kepada Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.